Pada tahun 1453 Masehi, kota Konstantinopel yang menjadi pusat kegiatan perdagangan di Laut Tengah jatuh ke tangan bangsa Turki Utsmani. Jatuhnya kota Konstantinopel menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama dalam bidang perdagangan. Semula, kebutuhan barang-barang yang berasal dari Asia banyak dipasok melalui Konstantinopel. Namun, sejak jatuhnya kota tersebut, bangsa Turki mempersulit masuknya orang-orang Eropa dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan perdagangan. Hal ini berakibat hubungan perdagangan di antara bangsa Eropa dan bangsa Aceh Barat, khususnya Turki, mengalami pemutusan. Bangsa Eropa yang mempelopori penjelajahan samudera yaitu Portugis dan Spanyol. Di antara bangsa-bangsa lain, kedua bangsa ini menghadapi kesulitan ekonomi yang paling parah sejak jatuhnya kota Konstantinopel. Akhirnya, Portugis dan Spanyol memutuskan untuk mencari jalan menuju daerah produsen rempah-rempah. Faktor yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra diantaranya yaitu 1. Ajaran Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. 2. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. 3. Timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Terdorong mewujudkan semangat 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Selain faktor-faktor tersebut, salah satu penyebab penjelajahan bangsa Spanyol adalah Perjanjian Tordesillas tahun 1494. Perjanjian Tordesillas adalah perjanjian mengenai pembagian wilayah pelayaran antara Portugis dengan Spanyol. Perjanjian Saragossa ditandatangani 22 April 1529. Perjanjian ini adalah kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas yang membagi belahan bumi barat di antara Spanyol dan Portugal, dan diprakarsai oleh Paus yang melihat persaingan perebutan koloni yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Adapun kesepakatan yang dicapai adalah 1. Bumi dibagi atas 2 pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. 2. Wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai Kepulauan Maluku. Setelah Turki menguasai jalur perdagangan, mengakibatkan persoalan rempah-rempah untuk Spanyol mengalami penurunan. Darilah itu tertantang untuk mengadakan penjelajahan samudra dalam upaya mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkannya, terutama rempah-rempah. Peluang memperluas kekuasaan. Bangsa Spanyol melakukan pelayaran bukan tanpa tujuan politik. Salah satu tujuan politiknya adalah untuk memperluas penjajahan. Pada awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa ke rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. 3. Menyebarkan agama gereja. Selain mencari rempah-rempah, bangsa Spanyol juga menyebarkan agama gereja pada daerah-daerah yang mereka singgahi, seperti semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Pelaku penjelajahan bangsa Spanyol pertama Christopher Columbus pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta. Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Genahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Pulau Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Selanjutnya Kepulauan Bahama dikenal sebagai Hindia Barat. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 sampai 1504 berlayar terhitung 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang diberi nama Amerika. Jadi penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus. Created using Powtoon.